Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin dengan NIM 1750069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma C4.5 dalam analisa kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa pengiriman JNT Express Tarakan. Adapun latar belakang yang telah saya buat yaitu hingga saat ini komputer menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal bisnis. Komputer sangat dibutuhkan untuk melakukan pengembangan serta kemajuan suatu bisnis atau usaha. Oleh sebab itu, software dalam suatu bisnis atau usaha sangat cocok digunakan untuk membantu mempermudah sistem kerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Untuk menentukan kualitas pelayanan, setiap perusahaan memerlukan adanya service excellence, yaitu cara karyawan melayani setiap pelanggan secara maksimal. Pelayanan yang unggul harus mencakup 4 unsur, yaitu unsur kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Lanjutannya yaitu kepuasan pelanggan merupakan ukuran perasaan seorang pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa yang telah kita tawarkan. Banyaknya perusahaan jasa pengiriman barang mengakibatkan ketatnya persaingan, sehingga menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebaik mungkin. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yaitu JNT Express. Nah, JNT Express merupakan salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota, maupun antar provinsi. Di Tarakan khususnya, jasa pengiriman sangat banyak peminatnya, terutama orang-orang yang membuka usaha jual beli online antar kota, sehingga produk atau barang yang dijual tersebut dapat sampai ke tangan konsumen. Perusahaan harus selalu memperhatikan kepuasan pelanggan dari segi pelayanan yang diberikan untuk mempermudah penilaian dan pengukuran kualitas pelayanan yang telah diberikan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode algoritma C4.5. Permasalahan yang didapatkan yaitu permasalahan yang ditemukan pada saat jasa pengiriman JNT Express Tarakan yaitu belum mengetahui apakah telah memberikan pelayanan jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak. Selain itu, tidak adanya evaluasi dari pihak perusahaan terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga tidak dapat menyusun strategi yang tepat dalam bersaing. Batasan masalahnya yaitu poin pertama, kepuasan konsumen diukur berdasarkan dimensi dalam service quality, yakni reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Dan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Nah, poin kedua, penyebaran kuesioner dilakukan kepada 100 responden. Yang poin ketiga, di mana 100 itu dibagi lagi yaitu jumlah data latih atau training sebanyak 70 data dan jumlah data uji atau data testing sebanyak 30 data. Poin keempat, hasil akhir penelitian berupa pelanggan puas dan tidak puas terhadap pelayanan JNT Express Tarakan dengan mengukur akurasi, presisi, dan recall. Untuk penjelasan metode yaitu algoritma C4.5 adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat pohon keputusan. Pohon keputusan yang dimaksud yaitu pohon yang menggambarkan suatu aturan, di mana aturan yang dihasilkan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami dalam menilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Untuk demo aplikasi yang pertama kita harus memasukkan akses terlebih dahulu atau login. Nah, kita memasukkan username-nya, kemudian password. Kita lihat jika passwordnya salah, maka muncul pemberitahuan maaf username atau password salah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Jika benar, dia akan menuju ke menu utama. Di dalam menu utama terdapat
form isi data, olah data dan atribut, algoritma, dan keluar. Jika kita tekan tombol keluar, maka kembali ke form login. Kemudian kita tekan isi data untuk penginputan data. Nah, untuk pengisian penilaiannya, keramahan karyawan dalam melayani pelanggan. Saya pilih sangat puas. Harga pengiriman relatif murah, saya pilih sangat puas. Penyampaian informasi mengenai status barang, saya sangat puas. Pengiriman paket yang dilakukan selalu tepat waktu, saya pilih puas. Jaminan keamanan terhadap barang yang dikirim, puas. Jaminan masalah waktu pengiriman akan cepat sampai ke tangan penerima, sangat puas. Cepat dan tepat dalam menangani paket yang akan dikirim, puas. Packing barang rapi, sangat puas. Karyawan berpenampilan sopan dan rapi, puas. Ruang tunggu nyaman dan bebas asap rokok, puas. Karyawan serius dalam melayani pelanggan, puas. Proses pembayaran pengiriman mudah. Adanya tanggapan karyawan terhadap keluhan dan saran pelanggan. Penyampaian informasi mengenai masalah, puas. Karyawan segera meminta maaf, puas. Dan saya memilih hasil akhirnya itu puas. Kemudian saya simpan, data tersimpan. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita melakukan pengisian data, yaitu kita melakukan pengolahan data. Nah, di sini kita masukkan 70 karena tadi diminta 70 data training. Olah data, oke. Nah, di sini ada 70 data. 70 data. Di sini ada 30. Kemudian kita keluar, kita menuju ke algoritma C4.5. Form ini berfungsi untuk melakukan pembentukan pohon atau rule. Nah, kita tekan tombol hitung, maka akan muncullah iterasi-iterasi. Yang pertama, iterasi pertama yaitu reliability C. Kenapa terpilih reliability C? Karena reliability C memiliki gain ratio tertinggi. Kenapa dia C? Karena sub atribut C pada reliability memiliki nilai entropi, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Kemudian iterasi kedua yaitu responsive C. Seperti reliability, responsive C ini sebagai akar kedua atau cabang kedua dari reliability. Kemudian cabang selanjutnya yaitu tangible C. Cabang selanjutnya itu assurance, dan terakhir yaitu empati. Setelah selesai, terbentuklah pohon keputusan dari iterasi 1 sampai dengan iterasi 5, di mana pohon keputusannya dapat dilihat di sebagai berikut. Ini pohon keputusan dari pembentukan pohon di algoritma C4.5 tadi, dan ini rule yang telah terbentuk. Dimana rule-nya itu jika reliability sangat puas tuh menghasilkan nilai puas, jika reliability puas menghasilkan nilai puas, reliability TP atau tidak puas menghasilkan nilai tidak puas. Jika reliability C dan cabang selanjutnya tadi itu yaitu responsiveness, jika dia SP maka puas, dan begitu seterusnya sampai rule terakhir yaitu jika reliability C, responsive C, tangible C, asuransi C, dan empati C menghasilkan nilai tidak puas. Nah, selanjutnya kita menuju ke form akurasi. Nah, di sini ada data sebenarnya atau data kuesioner yaitu 100 data kuesioner
dan penginputan tadi yaitu 2 setelah 2 diinputkan itu jadi 102. Dan di sini data ujinya, itu data uji. Kemudian kita lakukan hitung hasil akurasi. Nah, sudah selesai. Cukup sekian dari hasil pemaparan penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.